Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nafiuddin. Dimana pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang teorema superposisi bab 6, yakni dimana teorema superposisi ialah job terakhir dari mata kuliah praktikum rangkaian listrik ini. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita lanjut. Dimana yang pertama yaitu kita akan membahas tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari job 6 ini ialah menggunakan alat pengukuran praktis untuk membuktikan teorema superposisi. Lalu yang kedua, menjelaskan arus pada rangkaian sederhana DC menggunakan superposisi. Lalu menjelaskan arus pada rangkaian sederhana AC menggunakan teorema superposisi. Peralatan yang dibutuhkan ialah komputer, laptop dengan sistem operasi minimal 32 bit, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, software yang digunakan yakni National Instrument Multisim Software. Jadi kita lanjut ke teorinya. Dimana teorinya? Teorema superposisi ialah arus pada setiap cabang dari rangkaian linear mempunyai lebih dari satu sumber EMF, di mana EMF ini ialah electromotive force yang biasa kita sebut dengan GGL, yang merupakan jumlah dari arus yang bekerja secara terpisah dengan semua sumber EMF lainnya yang di set 0. Berikut adalah langkah teorema superposisi yang digambarkan melalui lewat gambar 6.1 ini. Jadi 6.1a itu memperlihatkan rangkaian dengan dua sumber EMF E1 dan E2. Arus pada R3 menjadi I. Lalu gambar 6.1b memperlihatkan rangkaian dengan EMF pada keadaan 0. EMF E2 ya. Jadi E2 nya dihubung singkat. Jadi arus pada R3 menjadi R3 sumber E1 menjadi I1. Lalu gambar 6.1c memperlihatkan rangkaian dengan EMF E1 pada keadaan 0. Jadi pada gambar C ini E1 yang di set 0 atau dihubung singkat. Jadi arus pada R3 dengan dua buah sumber dijabarkan sebagai I sama dengan I1 tambah I2. Metode ini menyebabkan superimposing rangkaian 6.1b dan 6.1c, kemudian penambahan arus untuk rangkaian keseluruhan. Langsung saja kita masuki ke latihannya. Dimana latihannya perintahnya yakni menggunakan dan membuktikan teorema superposisi. Yang pertama kita masuk dulu ke yang pertama, yakni teorema superposisi pada rangkaian DC. Perintahnya menentukan arus dan tegangan yang melewati tahanan 680 dengan teorema superposisi. Nah, berikut ada gambarnya. Lalu kita akan merangkai dengan multisim, dimana kita akan mencontoh gambar yang ini. Oke, kita buka saja. Oke, dimana dibutuhkan yang pertama yakni dua sumber DC, dimana satu ukuran 12 volt, satu 5 volt. Oke, tunggu dulu. Nah, ambil sumber DC, pasangkan di sini. Satu lagi pasangkan di sini. Lalu kita lihat di sini kita membutuhkan resistor dengan ukuran 1 kilo ohm. Basic ya. Lalu ambil resistor di sini, kita cari 1 kilo. Kali ini.
kali 1,5 kilo. Letakkan di sini, lalu 680 ohm letakkan di sini. Jangan lupa kita membutuhkan ground. Kita masukkan terlebih dahulu ini, lalu kita hubungkan dulu sumber tegangan dan resistornya. Nah, tekan Ctrl R agar vertikal. Nah, jadi kita langsung masukkan saja dua buah multimeternya. Pertama di sini dan yang kedua sini. Lalu kita hubungkan seperti ini gambar, kita contoh. Nah, jadi kita lihat dulu di sini sumbernya P2 yaitu 5 volt. Jadi yang 12 volt ini kita rubah dengan cara double klik, kita ganti 5 volt. Nah, lalu juga pada multimeternya salah satu harus mengukur arus, jadi ubah ke A. Oke, kita silang. Yang kedua ini udah benar karena kita akan mengukur tegangannya. Oke, langsung saja kita run karena sudah sesuai dengan yang ada pada modul. Kita run, tekan F5 ya. Oke, kita lihat nilainya sudah keluar. Ampermeter pada sebelah kiri ini mengukur arus, dan di sini hasil pengukuran untuk nilai tegangan. Jadi kita lihat di sini perintahnya, yaitu hasil pengukuran ini dicatat di tabel 6.1. Jadi kita catat saja langsung tabel 6.1, dimana tegangan itu 4,887, lalu arus 7,188 ampere. Nah, kita kembali lagi ke perintahnya. Jadi perintah kedua yaitu hubung singkat sumber tegangan 5 volt. Jadi sumber yang kedua kita hubung singkat terlebih dahulu untuk mengukur kembali arus atau yang disimbolkan dengan I aksen dan tegangan V aksen yang melewati tahanan R3 ini. Oke, dulu kita silang. Kita stop dulu. Nah, jadi kita hubung singkat dengan cara kita putuskan dulu, hubungkan kembali. Nah, ini dari hubung singkat ini seperti ini. Lalu kita run kembali untuk melihat hasil pengukuran dari multimeternya. Ini untuk arus dan ini untuk tegangan. Lalu kita cetak kembali di tabel 6.1. Aksennya 3,825, dan untuk di multimeter 5,625 miliampere. Kembali ke perintah selanjutnya, yakni hubung singkat sumber tegangan 12 volt. Jadi di sini tegangan pertama, sumber tegangan pertama yang kita hubung singkat. Oke, kita stop dulu, silangkan.
Nah, kita hubungkan kembali yang telah dihubungkan tadi. Nah, ini kita lepaskan dulu groundnya. Kita geser. Hubungkan. Oke, kita pasang kembali groundnya sini. Lalu kita run lagi. Itu kita catat hasilnya di tabel. Nah, yang kita tekan, kita masukkan di tabel 6.1 tadi, mana V aksen menunjukkan V double aksen menunjukkan nilai 1,062 volt. Lalu yang kedua menunjukkan nilai 1,563. Nah, ini sudah selesai untuk latihan yang pertama. Jadi untuk praktikan itu mengulangi langkah di atas atau langkah yang tadi sudah kita buat dengan mengubah sumber tegangannya. Ini mana V1 ini dengan dirubah menjadi 15 volt dan V2 dirubah menjadi 10 volt. Lalu dicatat di tabel 6.1. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Kita silang, stop, kita buka desain baru ya. Oke. Nah, kita lihat perintah di latihan 2-nya, dimana kita sudah masuk ke rangkaian AC. Perintahnya menentukan arus dan tegangan yang melewati induktor 5 mH dengan teorema superposisi. Nah, berikut gambarnya. Jadi gambar dengan multisim seperti ini. Jadi kita akan mencontoh gambar ini dengan multisim yang kita akan rangkai, dimana kita membutuhkan 2 buah sumber AC. Oke, kita masukkan dulu 2. Oke, share dulu. Oke, resistor, ambil resistor dengan ukuran yang berbeda. Oke, sudah di resistor, kita cari 5 ohm. Oke, masukkan di sini. Lalu 4 ohm, masukkan sini, dan 2 ohm. Lalu kita membutuhkan kapasitor dan induktor. Jadi kita ambil dulu kapasitor, ukurannya 1 milifarad. Oke, masukkan di sini. Lalu induktor, salah, sudah, ini sudah ukuran 5 mH. Lalu kita ambil ground. Oke, jangan lupa dengan ground ya. Tekan dulu di sini, silang, kita cek lagi. Nah, jadi kita tekan Ctrl R, dan ini juga Ctrl R. Kita lihat di sumber tegangan V1 ini, dimana ukurannya 50 PRMS, di sini 120. Jadi kita ganti terlebih dahulu, ganti dengan 50.
Lalu V2 nya di sini 50 VRMS dengan fasa yakni 90 derajat. Ini di sini 50 dan fasanya 90 derajat. Oke, sudah sesuai. Lalu kita hubungkan. Lihat gambar, sesuaikan. Nah, kita ambil 2 buah multimeter, ya, letakkan di sini. Satu lagi letakkan di sini. Seperti biasa kita lihat, hubungkan dulu. Ya, kita hubungkan dengan yang digambar. Ini ground belum tersambung, sambungkan. Nah, kita lihat kembali sebelum kita run apakah ada yang berbeda. Nah, selanjutnya kalau tidak ada, kita set dulu multimeter, karena di sini masih untuk mengukur rangkaian DC. Kita buat ini untuk mengukur AC. Sini kita untuk mengukur arus. Lalu di sebelahnya begitu juga, ini kita ubah ke untuk mengukur AC. Nah, sudah tersilang. Lalu kita run, jalan sesuai dengan perintahnya, yakni nanti setelah muncul nilai arus dan tegangan kita catat lagi di tabel 6.2. Oke, kita munculkan ini nilai pada nilai arus pada multimeter yang mengukur ampere. Nah, sudah muncul ini, lalu kita catat di tabel 6.2. Oke, ini tegangannya 23,804 volt. Lalu untuk arus bernilai 12,588 ampere. Kita silang kembali, kita kembali ke perintah ke atas. Nah, hubung singkat sumber tegangan 50 sudut 90 derajat. Ukur kembali arus dan tegangan V aksen yang melewati induktor L1 atau L1 5 mH. Ini ya. Jadi kita akan menghubung singkatkan yang ini terlebih dahulu. Nah, stop seperti tadi juga. Ini digeser boleh enggak? Nah, setelah dihubung singkat, lalu kita run lagi. Kita tekan F5 ya. Tekan, muncul untuk nilai V aksen dan I aksen. Ini kita catat di tabel 6.2. Yang mana bernilai untuk V aksennya 15,963 volt. Lalu untuk arus atau I aksennya bernilai 8,441 ampere. Nah, setelah itu kita kembali ke perintah yang terakhir, yakni pastinya menghubung singkat tegangan yang sumber tegangan yang satu lagi. Jadi yang P1 akan kita hubung singkat. Stop, kita hubungkan kembali.
Yang ini kita lepaskan dulu. Geser, kita hubungkan. Lalu groundnya jangan lupa kita hubungkan juga. Nah setelah itu lalu kita akan kembali dan kita akan catat di tabel tadi. Kita lihat, oke. Ini nilai untuk arus dan ini nilai untuk tegangan. Kan 11,877. Oh. Dan di sini I double aksen ya menunjukkan 6,281 ampere. Oke. Nah, jadi sudah selesai perintah yang telah diberikan untuk praktikan mengulangi langkah tersebut. Untuk sumber tegangan V1 nya 100 sudut 60 derajat volt dan V2 100 sudut 45 derajat volt. Nah jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.